Inilah Indonesia, negeri dengan anugerah kekayaan alam yang melimpah. Inilah Indonesia, negeri dengan anugerah alam yang sungguh indah. Bersyukurlah kita dengan anugerah ini. Jagalah, cintailah, belalah. Karena itulah wujud bela negara yang sesungguhnya. Ayo, bela Indonesiaku! Halo Sobat ASN dan seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan ASN, ruang inspiratif yang mengajak kita semua untuk melihat, merasakan, dan menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air dan kebangsaan Indonesia. Bersama Alfiana dan rekan saya, Dan saya Abdi. yang akan memandu podcast kita pada episode hari ini dengan judul Satu Jiwa Seribu Warna, cara ASN memvisualisasikan Indonesia, bersama ketiga narasumber inspiratif kita hari ini, yaitu Mbak Desti, Mbak Asri, dan Mbak Anggita. Halo Mbak, bisa perkenalan terlebih dahulu, nama dan instansinya. Halo, perkenalkan nama saya Desti Kurniati, saya dari SMK Kehutanan Negeri Makassar. Salam kenal. Halo, aku Asri Bunga Kartika, biasa dipanggil Bunga. Aku dari Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan namaku Anggita Citra Skarani atau biasa dipanggil Anggita. Saya dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan. Salam kenal semua. Oke, kita sudah berkenal dengan tiga narasumber kita ya. Podcast ini hadir sebagai kampanye kebangsaan, mengajak kita semua dari ASN, generasi muda, dan masyarakat luas untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, memperkuat identitas nasional, serta meneguhkan tekad kita sebagai dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena mencintai Indonesia itu bisa dimulai dari hal sederhana, dari cara kita bekerja dengan integritas, melayani dengan tulus, hingga menjaga keberagaman yang menjadi kekuatan kita bersama. Oke, kita mulai saja nih ya. Saya mau bertanya dulu kepada Mbak Desti. Kalau kita bicara dengan visualisasi bangsa, apa sih sebenarnya makna menurut Mbak sendiri? Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas. Bagi saya, visualisasi bangsa itu adalah cara kita melihat dan menampilkan Indonesia. Bukan cuma lewat gambar atau video, tapi lewat cara kita menunjukkan nilai, semangat, dan keindahan negeri ini. Jadi, setiap kali kita menampilkan wajah Indonesia dari alam, budaya, hingga sikap warganya itu sebenarnya bagian dari membangun citra bangsa ya, Mbak? Iya, betul sekali, Mbak. Contohnya saat kita menampilkan petugas kehutanan menjaga hutan, itu bukan hanya pekerjaan, tapi juga bentuk cinta tanah air. Visualisasi seperti ini mengingatkan orang bahwa mencintai Indonesia bisa lewat tindakan sederhana, tapi juga bermakna. Wah, jadi menarik banget nih, Pak. Artinya, setiap profesi atau tindakan dilakukan dengan niat baik buat negeri kita bisa jadi bagian dari bela negara juga. Iya, betul sekali, Mas. Jadi nggak harus hal besar ya. Misalnya kayak seperti guru yang mendidik dengan sepenuh hati, tenaga medis yang melayani dengan empati, atau bahkan konten kreator yang menyebarkan pesan positif tentang Indonesia. Jadi semuanya itu punya perannya masing-masing. Nah, kalau bicara soal visualisasi bangsa, menurut Mbak, seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk rasa cinta tanah air di generasi muda sekarang? Besar banget ya, Mbak. Media sosial itu kan seperti cermin identitas kita ya di dunia digital. Kalau yang kita tampilkan itu hal-hal yang positif, itu bisa menular dan membangun citra baik tentang Indonesia di mata dunia. Nah, kalau dikaitkan dengan wawasan kebangsaan nih, Mbak, menurut Mbak Astri sendiri sekarang, visualisasi bangsa ini punya peran penting ya, Mbak ya? Mbak Alfi, jadi wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa terhadap diri dan lingkungan. Dan itu semua berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saat kita menampilkan Indonesia dalam bentuk yang positif, seperti kerukunan, keberagaman, itu tetap tapi menjadi satu, itu artinya kita sedang memperkuat nilai kebangsaan kita. Mbak Astri, kalau dikaitkan dengan bela negara, visualisasi bangsa ini jadi bentuk bela negara non-fisik ya? Benar sekali, Mas Abdi. Jadi bela negara itu tidak selalu tentang perang ya. Jadi tidak selalu tentang
fisik, tapi tentang bagaimana kita menjaga eksistensi bangsa kita. Nah, ASN ini bekerja dengan integritas, menjaga lingkungan, melayani masyarakat dengan tulus, itu adalah salah satu bentuk dari bela negara. Wah, menarik banget ya. Jadi sebenarnya semangat bela negara itu bisa diwujudkan dari hal-hal kecil juga ya, Mbak ya? Benar sekali, Mbak. Jadi mulai dari disiplin kerja, jujur dalam tugas, sampai menjaga nama baik instansi, itu semuanya punya dampak besar. Kalau begitu, menurut Mbak Astri, bagaimana cara generasi muda ASN ini bisa tetap semangat menjaga nilai-nilai itu di tengah tantangan zaman sekarang ini, Mbak? Ya, jadi perlu kita itu terus mengingat bahwa kita ini kan bagian dari perubahan. Jadi kita sebagai ASN muda itu harus adaptif, kreatif, tapi tetap berpegang pada nilai-nilai dasar Pancasila dan semangat pelayanan publik. Wah, keren banget ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, ada nggak tips atau contoh nyata dari ASN muda yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman pendengar podcast kita? Oke, tentu ada Mbak Alfi. Jadi banyak ASN muda ini yang terlibat dalam inovasi seperti pelayanan publik, digitalisasi administrasi, atau program sosial di daerahnya. Nah, mereka ini menjadi bukti nyata bahwa bela negara itu bisa dilakukan dengan cara yang relevan di zaman sekarang. Baik Mbak Astri, keren sekali jawabannya. Banyak anak muda sekarang itu lebih mengenal budaya luar daripada budaya kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita itu bisa tetap bangga menjadi bangsa Indonesia, Mbak Anggita? Baik, Balfi. Kuncinya adalah mengemas Indonesia dengan cara yang relevan dan keren. Misalnya, bikin konten tentang budaya, atau lingkungan dengan gaya kekinian, atau menampilkan kisah inspiratif dari ASN muda. Kalau kita bisa menampilkan Indonesia secara menarik, rasa bangga itu pasti akan tumbuh secara alami. Jadi kampanye bangga berbangsa dan bernegara itu bukan cuma ucapan, Mbak, tapi aksi nyata ya. Betul banget, Kak Sabdi. Misalnya nih, ASN Kementerian Kehutanan bisa menampilkan kegiatan konservasi hutan, reboisasi, atau pengelolaan sampah. Itu termasuk ke dalam visual positif bangsa. Wah, keren banget. Jadi lewat aksi-aksi itu, masyarakat juga bisa lihat kalau ASN itu nggak cuma kerja di balik meja ya, Mbak, tapi benar-benar turun langsung buat negeri. Betul banget, Melvi. Itu yang pengen ditunjukin. Bahwa ASN ini tuh punya peran nyata loh dalam menjaga dan merawat Indonesia lewat kerja mereka sehari-hari. Kalau begitu, Mbak, bagaimana cara supaya kampanye ini bisa berkelanjutan? Gak hanya cuma pas momen tertentu saja. Kuncinya itu ada di konsistensi ya pastinya Mas Ardi. Setiap instansi itu perlu menjadikan semangat bangga berbangsa dan bernegara. Ini sebagai budaya kerja, bukan cuma sekedar seremonial. Benar banget, Mbak Andi. Saya suka kalimat ini. Cinta tanah air itu bukan kata, tapi karya. Oke, saya akan kembali lagi ke Mbak Desti. Saya bertanyaan ini. Kalau kita bicara ASN, peran bela negara itu seperti apa sih keseharian kita, Mbak Desti? Oke, Mas, kalau saya nih sebagai ASN di SMK Kehutanan Negeri Makassar ya, bentuk bela negaranya itu bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti pertama, menanamkan kecintaan terhadap tanah air dan kekayaan alam Indonesia kepada peserta didik, lalu melaksanakan kegiatan menanam pohon, konservasi hutan, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan rumah sekolah. Serta juga bisa menumbuhkan sifat saling menghargai antara sesama murid, guru, dan pembina di lingkungan sekolah tanpa adanya diskriminasi. Wih, seru ya kegiatan di sana. Untuk Mbak Agita, kalau Mbak Agita di daerah Mbak Agita, gimana sih peran bela negaranya itu sendiri? Wah, menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus ya Mas Abdi ya. Oke, begini. Peran bela negara bagi aparatur sipil negara di keseharian kita jauh dari kesan militeristik. Justru itu adalah fondasi dari etos kerja profesional kita. Bela negara bagi ASN adalah tentang mengamalkan nilai-nilai dasar dalam setiap tugas, menjamin layanan publik yang berkualitas, dan menjaga integritas bangsa. Contohnya dalam keseharian yaitu, pertama, pelayanan publik yang prima, atau dalam hal ini cinta tanah air. Di sini, ASN perlu menunjukkan kecintaan pada tanah air, bukan hanya dengan upacara ya, tetapi dengan memberikan layanan terbaik kepada rakyat yang mendiami tanah air tersebut. Nah, yang kedua nih, teman-teman, menjaga integritas dan keadilan. Dalam hal ini rela berkorban ya. Rela berkorban di sini
Berarti menolak korupsi dan memastikan sumber daya negara digunakan untuk kepentingan umum, bukan cuma pribadi atau kelompok yang nantinya akan menimbulkan kerugian negara. Nah, yang ketiga, perkat di lingkungan kerja dan masyarakat atau kemampuan awal bela negara. Di sini, ASN bertugas menjadi penyejuk dan penengah di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan politik. Intinya, yang mau saya sampaikan adalah, bagi ASN, bela negara itu kinerja profesional yang berintegritas. Setiap kali teman-teman ini datang tepat waktu, melayani dengan senyum, dan menolak KKN, itu menunjukkan kalau Anda sedang membela negara. Wah, hebat nih Mbak Anggita. Oke, saya tadi udah dengar dari Mbak Desti dan Mbak Anggita. Sekarang Mbak Astri nih, bagaimana sih peran bela negara itu sendiri, Mbak? Oke, karena saya berada di instansi perhutanan sosial, jadi peran ASN dalam bela negara di perhutanan sosial itu salah satunya itu adalah melindungi sumber daya alam. Jadi kita itu komitmennya kuat untuk melindungi kekayaan negara seperti sumber daya alam hutan dan segala bentuk ancaman baik internal maupun eksternal itu adalah wujud dari bela negara yang lebih utama. Lalu yang selanjutnya itu adalah mendukung program perhutanan sosial itu sendiri. Jadi, kita itu harus berperan aktif dalam menjalankan dan mendukung program perhutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan hutan yang lestari. Lalu ada pendampingan masyarakat. Jadi, kita di sini mendampingi dan membimbing masyarakat dalam mengelola hutan sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian itu sendiri. Nah, ini termasuk membantu dalam proses perizinan, perencanaan, dan praktek pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada penegakan hukum. Nah, kita bertindak tegas terhadap pelanggaran dan ancaman terhadap hutan, seperti illegal logging, kebakaran hutan, serta perusakan kawasan hutan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan. Begitu, Mas. Baik, keren sekali jawaban dari ketiga narasumber kita ya, Mas Ati. Apalagi kita kan di Kementerian Kehutanan. Jadi menjaga hutan sama artinya dengan menjaga nafas bangsa. Baik, Mbak. Visualisasi bangsa itu bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi juga tentang apa yang kita rasakan dan kita perjuangkan. Iya, mari terus bangga berbangsa dan bernegara lewat karya, integritas, dan pengabdian kita. Terima kasih kepada ketiga para narasumber inspiratif kita hari ini. Wah, nggak terasa ya Mbak Alfi. Obrolan kita ini penuh makna. Banyak hal yang bisa kita renungkan tentang bagaimana mencintai Indonesia dengan cara kita masing-masing. Betul banget, Mas Ati. Cinta tanah air itu bukan cuma tentang kata-kata besar, tapi tentang tindakan kecil yang dilakukan dengan ketulusan, bekerja jujur, saling menghormati, dan menjaga keberagaman yang menjadi identitas kita. Dan lewat podcast kita ini, visualisasi bangsa, kita berharap semangat kebangsaan bisa terus menyala, bukan hanya di momentum tertentu, tapi di setiap langkah kita sebagai warga Indonesia. Karena bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh pahlawan masa lalu, tapi juga oleh kita yang terus berkarya dan kontribusi masa kini. Baik, terima kasih untuk Sobat Tanah Air yang sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa terus dukung kampanye berbangsa dan bernegara Indonesia, dan sebarkan semangat positif untuk negeri kita tercinta. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah dan inspirasi baru tentang Indonesia yang kita banggakan. Bukan cuma ngomong cinta bangsa, Tapi nunjukin lewat karya nyata. Visualisasi bangsa, Bangga, Bangga, bergerak, bergerak, berdaya. 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 Dadah. Dadah.